Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari di Baghdad, seorang pendeta sombong datang dari negeri jauh. Ia menantang siapa saja untuk berdebat. Dan kali ini sasarannya adalah Abu Nawas. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid, pendeta itu berkata dengan angkuh, "Abu Nawas, jika benar Tuhanmu Maha Kuasa, buktikan sekarang juga." Semua yang hadir terdiam. Suasana menegang. Bagaimana mungkin membutuhkan kekuasaan Tuhan hanya dengan kata-kata? Namun Abu Nawas tidak gentar. Dengan senyum tenang ia menunduk, mengambil segenggam pasir dari tanah. Lalu ia berkata, "Lihatlah pasir ini, begitu kecil, begitu ringan. Coba kau hitung satu persatu putrinya, lalu tahan agar tidak jatuh dari tanganmu." Pendeta itu mencoba, tapi pasir berjatuhan, tak bisa ia tahan. Abu Nawas menatapnya sambil berkata, "Jika segenggam pasir saja tak mampu kau kendalikan, bagaimana mungkin engkau meragukan Tuhan yang mampu menahan langit dan bumi agar tidak jatuh?" Pendeta terdiam, matanya melongo, mulutnya terbuka tanpa kata. Sementara seluruh istana bergemuruh dengan takbir dan kagum. Dengan segenggam pasir, Abu Nawas berhasil membungkam kesombongan sang pendeta. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu malam di desa tempat Abu Nawas tinggal diadakan acara tahlilan untuk mendoakan salah satu warga yang telah meninggal dunia. Karena dianggap sosok yang cerdas dan dihormati, warga sepakat menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Abu Nawas yang sebenarnya jarang menghadiri acara seperti itu hanya bisa tersenyum kecut. "Baiklah, kalau kalian percaya padaku, aku akan memimpin acara ini," katanya sambil menggaruk-garuk kepala. Sebelum acara dimulai, Abu Nawas diberi kitab tahlil oleh salah seorang tokoh desa. "Ini kitabnya Abu Nawas, nanti bacakan secara berurutan ya," kata tokoh desa tersebut. Abu Nawas membuka kitabnya dan mengintip isi di dalamnya. Sayangnya kitab itu ditulis dengan huruf Arab gundul tanpa harokat. Abu Nawas yang terbiasa membaca kitab berharokat merasa sedikit panik. Namun sebagai orang yang tak pernah kehilangan akal, ia berkata dalam hati, "Aku harus menemukan cara agar acara ini tetap berjalan dengan lancar." Warga berkumpul, duduk melingkar di ruang utama rumah. Abu Nawas duduk di depan, memegang kitab tahlil dengan penuh percaya diri. Ia membuka acara dengan suara lantang. "Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim." Semua orang mengikuti mengucapkan amin dengan khusyuk. Kemudian Abu Nawas mulai membaca dengan nada merdu. Tetapi isi yang dibacanya ternyata berbeda jauh dari kitab tahlil. Ia mulai mengarang bebas. "Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa akramana bi Abu Nawas sebagai imam yang tampan." Beberapa orang yang paham bahasa Arab mulai saling pandang. Namun karena suara Abu Nawas terdengar begitu yakin, mereka tetap mengikuti bacaan itu sambil tersenyum geli. Saat tiba di bagian doa, Abu Nawas semakin kreatif. Ia menutup kitabnya dan berkata, "Saudara-saudaraku, doa ini sangat penting. Jadi izinkan aku menyampaikannya dengan cara yang paling tulus." Ia lalu mengangkat tangan dan memulai doanya. "Ya Allah, berikan ampunan kepada saudara kami yang telah meninggal. Semoga Engkau melapangkan kuburnya, memberi cahaya dan menjauhkannya dari hal-hal yang membuat tidak nyaman, seperti semut merah atau ular berbisa." Semua orang tertawa kecil, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan nada serius. "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi makanan yang akan kami nikmati nanti. Jangan biarkan ayam gorengnya terlalu keras atau sambalnya terlalu pedas." Warga yang mendengar mulai tertawa terbahak-bahak. Bahkan beberapa anak kecil yang ikut dalam acara itu tak bisa menahan tawa. Setelah selesai, tokoh desa mendekati Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sebenarnya bacaan tadi tidak sesuai dengan kitab tahlil. Tapi aku harus mengakui,
Suasana acara ini jadi lebih ringan dan penuh kebahagiaan. Kau memang punya cara unik untuk menghibur kami. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, tahlil itu intinya adalah doa dan niat yang tulus. Kalau niatku sudah benar, maka Allah pasti mengerti. Sejak saat itu, warga desa tak lagi menunjuk Abu Nawas sebagai imam tahlilan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil. Tapi aku punya satu syarat. Kedua saudari itu mengangguk serempak. Apa syaratnya Abu Nawas? Kami akan menurut, jawab mereka. Syaratnya, kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati. Kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak. Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil. Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu. Lalu ia menunjuk saudara yang lain. Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya. Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari. Dan si bungsu tak kalah kesalnya. Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini. Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing? Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah, katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, sudah cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya. Kedua saudara itu terkejut. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya mereka bingung. Begini, kata Abu Nawas. Daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian. Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah. Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan.
Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar. Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. "Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat?" Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. "Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku?" Ikan itu mendekat dan berkata, "Pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik." Ikan itu tersenyum mengejek. "Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis." Abu Nawas mengangguk, berpikir sebentar. "Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan?" Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. "Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai." Abu Nawas tertawa. "Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana." Ikan raksasa itu tersenyum licik. "Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat." Ikan raksasa mengangguk puas. "Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu." Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya.
Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat? Gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk? Tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini. Dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan. Raja terkejut dan penasaran. Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras? Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. Oh tidak, tuanku. Ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban. Raja yang semakin penasaran bertanya, keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini? Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini. Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku. Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas. Tetapi ia tetap penasaran. Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini? Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik. Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini. Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku? Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. Benar sekali tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata, minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku. Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil menghadap Raja Harun al-Rasyid. Dengan nada serius sang raja berkata, Abu Nawas, aku telah menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia cantik, baik hati, dan dari keluarga terhormat. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih Baginda, saya siap menikah jika itu kehendak Baginda. Tapi siapa dia? Raja menepuk bahunya. Dia adalah putri seorang bangsawan, tapi ada satu hal yang perlu kau tahu, dia buta. Abu Nawas terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Buta Baginda, apakah Baginda yakin ini keputusan yang tepat? Raja menjawab dengan nada bijak. Iya, dia buta, tapi hatinya terang. Jangan kau nilai seseorang hanya dari matanya Abu Nawas. Ini akan menjadi pelajaran untukmu. Setelah menerima keputusan raja, Abu Nawas akhirnya bertemu dengan calon istrinya. Gadis itu memang cantik dengan senyum manis dan tutur kata yang lembut. Abu Nawas, kata gadis itu, aku tahu kau dipaksa menikah denganku, tapi aku harap kau ikhlas menerima keadaanku. Abu Nawas tersenyum, tentu Nona, keikhlasan adalah kekuatan terbesar manusia, dan saya yakin kita bisa saling melengkapi.
Namun dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan cara agar ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyinggung perasaan siapapun. Di malam harinya, Abu Nawas menemui raja dan berkata, "Baginda, saya ingin menikah dengan gadis itu, tapi ada satu syarat." Raja terkejut, "Apa syaratmu, Abu Nawas?" "Saya ingin menguji kesetiaan dan keberanian calon istri saya," jawab Abu Nawas. "Beri waktu saya seminggu untuk melihat apakah dia mau menerima ujian ini." Raja setuju meski sedikit bingung dengan permintaan Abu Nawas. Abu Nawas menemui gadis itu keesokan harinya dan berkata, "Nona, sebelum kita menikah, saya ingin memastikan bahwa kau adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Bisakah kau melakukan sesuatu untukku?" Gadis itu dengan percaya diri menjawab, "Apa saja, Abu Nawas, katakanlah." Abu Nawas tersenyum, "Aku ingin kau belajar memanah. Seorang istri harus bisa melindungi suaminya di masa sulit." Gadis itu tertawa, "Abu Nawas, bagaimana aku bisa memanah kalau aku bahkan tak bisa melihat sasaran?" "Tidak apa-apa," balas Abu Nawas. "Aku akan menjadi sasarannya. Kau hanya perlu mendengar suaraku dan menembak ke arah itu." Setelah seminggu belajar, gadis itu benar-benar mencoba memanah Abu Nawas. Dengan bimbingan Abu Nawas, panahnya malah melesat jauh dan menancap di sebuah pohon. Melihat kejadian ini, Abu Nawas dengan cerdik berkata kepada raja, "Baginda, calon istri saya luar biasa, tapi saya khawatir jika suatu hari saya membuatnya marah, saya tidak akan selamat." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku mengerti. Kau bebas dari perjodohan ini, tapi aku harap kau tetap menghormati gadis itu." Akhirnya Abu Nawas berhasil keluar dari pernikahan itu tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas ditunjuk oleh raja untuk menjadi hakim sementara di istana karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak. Sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. "Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu," katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, "Istriku ini seperti naga. Setiap hari aku dimarahi. Tidak peduli aku bekerja keras seharian." Sang istri tidak mau kalah. "Dia ini pelitnya luar biasa. Bahkan untuk makan, aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Ini masalah besar. Aku harus berpikir." Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, "Aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas." Istrinya membalas, "Kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah." Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. "Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman." Pasangan itu terkejut. "Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya." Pasangan itu saling menatap. Sang suami tampak takut dan berkata, "3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda." Sang istri juga ragu. "3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan." Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai. "Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu dipenjara." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan."
Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah. Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di Istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini. Katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya. Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa, tapi bolehkah saya bertanya? Silakan Abu Nawas, jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa? Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan. Luar biasa, kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. Berarti jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu, Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Ba'alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita. Tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting, tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa. Tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu ia berkata, Abu Nawas, kau benar. Aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum, Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab. Karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga.
Sejak itu, Habib Alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu sore, Raja Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil mendengarkan musisi istana bermain kecapi dan seruling. Musik itu mengalun merdu membuat suasana begitu damai. Namun tiba-tiba Raja merasa penasaran tentang sesuatu. Dia memanggil Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk santai menikmati angin sore di bawah pohon dekat taman. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan serius untukmu," kata Raja sambil menunjuk musisi yang masih bermain. "Silahkan Baginda, apa yang membuat hati Anda penasaran kali ini?" tanya Abu Nawas dengan senyum khasnya. "Aku ingin tahu Abu Nawas, menurutmu apa hukum mendengar musik seperti ini? Apakah diperbolehkan atau tidak?" Abu Nawas menggaruk kepalanya sebentar, lalu tersenyum lebar. "Baginda, bolehkah saya menjawab dengan jujur dan tanpa rasa takut?" "Tentu saja, aku tidak akan menghukummu," jawab Raja dengan nada penasaran. Abu Nawas memulai dengan nada bijak. "Baginda, mendengar musik itu seperti meminum madu. Jika sedikit dan pada waktu yang tepat, itu menyegarkan hati. Tapi jika terlalu banyak, bisa membuat kepala pusing dan hati malas." Raja mengangguk-angguk. "Menarik. Tapi ada orang-orang yang mengatakan musik itu haram. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, mereka mungkin belum pernah mendengar musik yang enak. Kalau mereka mendengar musik yang dimainkan oleh musisi istana ini, mungkin mereka akan berubah pikiran." Para musisi tersenyum malu, sementara Raja tertawa terbahak-bahak. Raja kemudian mencoba menjebak Abu Nawas. "Kalau begitu Abu Nawas, apakah menurutmu musik bisa membawa orang ke surga atau ke neraka?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, tergantung siapa yang mendengarkan. Kalau orang baik mendengarkan musik, dia bisa lebih bersyukur dan ingat kepada Tuhan. Tapi kalau orang jahat mendengarkan musik, mungkin dia malah lupa diri dan berbuat maksiat." Raja terdiam, lalu bertanya lagi. "Jadi menurutmu musik ini baik atau buruk?" "Baginda," jawab Abu Nawas dengan nada jenaka, "musik itu seperti pisau. Jika digunakan untuk memotong buah, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk melukai orang, maka itu buruk. Semua tergantung bagaimana Anda menggunakannya." Raja mencoba membalik keadaan. "Baiklah Abu Nawas, kalau begitu aku ingin tahu, apakah surga itu ada musiknya?" Abu Nawas tertawa lebar. "Baginda, tentu saja ada. Bukankah kita sering mendengar tentang nyanyian malaikat dan aluan merdu di surga? Kalau di surga saja ada musik, mengapa di dunia ini harus diperdebatkan?" Raja tertegun sejenak lalu tertawa keras. "Kau memang selalu punya jawaban, Abu Nawas. Baiklah, aku setuju denganmu. Musik adalah alat, bukan tujuan. Tergantung siapa yang memainkannya dan siapa yang mendengarnya." Tiba-tiba Abu Nawas menambahkan, "Tapi Baginda, jika ada yang bilang musik itu haram, suruh saja mereka mendengarkan suara nyamuk di malam hari. Itu juga semacam musik, tapi tidak ada yang melarang, bukan?" Raja dan semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Suasananya menjadi riang, dan sejak itu musik kembali dimainkan di istana tanpa perdebatan panjang. Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdasannya dalam menjawab pertanyaan yang sulit dengan cara yang lucu dan penuh hikmah. Kisah selanjutnya dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja,
mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya.
Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana,
Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia mendengar bahwa ada seorang guru besar yang sangat terkenal dengan ilmunya. Guru itu terkenal karena menguasai ilmu diam. Sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas sangat penasaran dan dia pun berangkat menemui guru besar itu. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah guru besar. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas merasa ini tantangan yang mudah. Hanya diam, tentu saja aku bisa, pikirnya. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan satu pun kata. Orang-orang di pasar terkejut melihat Abu Nawas yang biasanya cerewet. Kini diam 1000 bahasa. Mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Tapi Abu Nawas tetap diam. Hari kedua, tetangganya datang meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Tapi karena Abu Nawas tidak boleh berbicara, dia hanya mengangguk dan melambaikan tangan tanda tidak bisa membantu. Tetangganya pun merasa heran dan kecewa. Ada apa dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba tidak mau bicara? Gumam tetangganya. Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke rumah temannya untuk makan malam. Temannya menyajikan hidangan yang luar biasa enak. Namun saat temannya menanyakan pendapatnya tentang makanan, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya menjadi bingung. Apakah masakanku tidak enak sampai Abu Nawas tidak mau berkomentar, pikirnya. Hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan bertanya, "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" Tapi karena Abu Nawas sedang belajar ilmu diam, dia hanya menunjuk ke arah yang salah tanpa bicara apa-apa. Anak kecil itu pun akhirnya tersesat dan malah berakhir di kandang kambing. Hari kelima, Abu Nawas sudah mulai merasa sulit. Diam selama ini ternyata melelahkan. Dia rindu untuk tertawa, bercanda, dan bercerita dengan orang-orang. Namun, dia tetap teguh berusaha menyelesaikan tantangan ini. Pada hari ketujuh, Abu Nawas datang lagi ke rumah sang guru. "Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam?" Sang guru tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat kita bijaksana. Terkadang kita justru perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria." Abu Nawas terkejut, namun dia menyadari betapa benarnya kata-kata guru itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, "Wah, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih, guru. Aku akan kembali berbicara lagi. Dan kali ini aku akan memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab.
Abu Nawas kerap kali mempergokinya tengah menyalahgunakan kedekatannya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengatakan hal itu kepada baginda raja, justru malah membelanya. Baginda raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat baginda raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil, dan ia juga sering berbuat korupsi, kata salah satu warga. Engkau kan dekat dengan baginda raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat, sahut lainnya. Dia itu sahabat raja, kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya, ujar Abu Nawas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu, kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya baginda raja percaya kepadanya. Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan baginda raja, biar aku yang bicara untuk mewakili kalian, ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap baginda raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat baginda raja kaget. Ada apa Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali? Tanya baginda raja. Mereka mau mengatakan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil. Dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin, kata Abu Nawas memberitahu. Spontan baginda raja kaget mendengarnya. Apa benar begitu? Tanya baginda raja kepada warga yang datang. Benar Paduka yang mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya, setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana, ucap baginda raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka yang mulia, apalah arti adil dan bijaksana gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya baginda raja memindahkan gubernur kami ke tempat yang lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, baginda raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat baginda raja tanpa harus menyakiti hati baginda raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis. Baginda raja mengutus hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap? Tanya sang hakim. Kami tidak tahu, Tuan. Nanti kami akan menemuinya, jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. Hai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim, kata mereka. Abu Nawas pun ingin menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali. Akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak menerima hadiah besar.
Tuan Hakim menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahukan kepada istrinya. Aku pikir Tuan Hakim galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan, puji Abu Nawas. Mengapa engkau bisa seyakin itu? Tanya istrinya. Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku 1 kantong uang. Padahal aku memberinya hadiah 1 butir buah, kata Abu Nawas. Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok datanglah ke istana, dan bawalah buah yang banyak. Pasti hadiah yang kau dapat lebih banyak lagi, kata istrinya senang. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah nanas. Ketika di perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. Mau kemana Abu Nawas? Tanyanya. Mau ke istana Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Menurutku lebih baik diganti buah yang lebih pantas Abu Nawas, seperti buah anggur, kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Dan Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak bisa memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya, dan ia menjadi marah. Kamu tahu kan, kalau aku paling benci buah anggur? Tanya Tuan Hakim emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, Alhamdulillah. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi heran. Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah? Padahal aku sedang menghukum kamu, ucap Tuan Hakim. Dengan polosnya, Abu Nawas menjawab, sebab pada awalnya aku akan membawa sekeranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba, kalau yang dilempar buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku? Lanjut Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Dan ia pun mempersilakan Abu Nawas untuk pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sore itu cuaca amatlah indah. Awan putih bersih menggantung di cakrawala yang cerah. Warna kemerahan lembayung mewarnai awan, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tak terkecuali di dalam istana. Sang Raja Harun al-Rasyid pun ternyata sedang menikmati suasana sore itu. Tak terasa di dalam benaknya beliau memiliki khayalan untuk memindahkan istananya ke atas awan sana. Beliau berkata dalam hatinya, tapi apa mungkin kemauanku itu terlaksana? Tiba-tiba beliau teringat pada Abu Nawas. Bukankah ada Abu Nawas yang selalu memunculkan keluar jika aku mempunyai permasalahan? Katanya dalam hati. Beliau pun lantas menyuruh ajudannya untuk segera menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun hadir di hadapan sang raja. Dengan kepala tertunduk dan perasaan yang tidak menentu, akibat berhadapan dengan sang raja yang penuh wibawa. Abu Nawas menunggu titah sang raja. Kemudian beliau pun berkata, apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini? Ampun Baginda, hamba tidak tahu, jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya lagi, apakah kau lihat awan yang menggantung di atas sana? Indah bukan? Ya, saya bisa melihatnya. Memang sangat indah yang mulia, jawab Abu Nawas. Kemudian Raja berkata lagi, aku mempunyai keinginan untuk memindahkan istana ini ke atas sana. Apakah kau bisa melaksanakan keinginanku? Ampun Paduka, hamba butuh waktu untuk melaksanakannya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang sambil membawa beban pikiran yang luar biasa beratnya.
Dia terus memeras akal bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan sang raja dan sekaligus lepas dari hukuman yang membayanginya. Karena menurutnya mustahil dia mampu memindahkan sebuah istana ke atas. Jangankan memindahkan sebuah istana, sebutir kerikil pun mustahil berada di atas awan. Malam pun tiba, namun dia belum juga menemukan jalan keluarnya. Sampai pagi menjelang, dia masih terus memeras akalnya. Namun sama saja hasilnya tetap mustahil. Rupanya kabar tentang berita itu sudah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri, membuat semua penduduk negeri itu berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung proses pemindahan istana raja ke atas awan oleh Abu Nawas. Sore itu cuaca sangatlah cerah, matahari bersinar di ufuk barat, menyiratkan lembayung berwarna kemasan menerpa istana yang megah dan mewah. Setelah berpamitan pada sang istri, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memeras akalnya, supaya dia bisa lolos dari masalah itu. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan istana. Ternyata sang raja bersama ribuan warga telah hadir menantinya. Sedikit tak sabar, beliau langsung bertanya pada Abu Nawas, "Kau sudah siap?" Abu Nawas tak menjawab. Setengah tak sadar, dia cuma bisa duduk di atas tanah di hadapan raja dan ribuan warga. Dan dikala itulah dia mendapatkan solusinya. Lalu kemudian Abu Nawas bangkit dari duduknya. Dia mengambil posisi jongkok seperti akan menggendong sesuatu. Sang raja bertanya lagi, "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" "Siap, Yang Mulia." "Bagus." Seketika suasana di tempat sunyi senyap, menunggu aksi Abu Nawas yang akan memindahkan istana ke atas awan. Seluruh pandangan tertuju pada Abu Nawas yang masih dalam posisi jongkok. Rupanya sang raja sudah tak sabar. "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" Sambil terus jongkok, Abu Nawas menjawab, "Dari tadi juga hamba sudah siap, Yang Mulia. Dan hamba menunggu Yang Mulia untuk menaruh istana itu ke atas pundak hamba, untuk dipindahkan ke atas awan sana." Mendengar itu, sontak saja raja kaget. Sedikit marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menggerutu. Dasar manusia licik. Dalam hatinya mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.